Shalom, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat kembali bertemu di dalam ibadah doa malam. Sungguh sangat bersyukur bahwa kita boleh selalu bertemu, walaupun ini secara virtual, tetapi dalam satu hati kita hendak memuji, memuliakan Tuhan. Kita mengawali ibadah ini, Mas Santo, perlu diiringi gitar, kita menyanyi Haleluya 12 kali. Haleluya, 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 ya, haleluya, 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 Ya, Mas Yanto sama Mbak Bersin saja. Mari kita sehati berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk malam ini. Kembali kami boleh menyatukan hati dalam satu iman, satu roh, untuk memuji, menyembah, dan berdoa, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya sekalipun kami di rumah masing-masing, tapi dalam ikatan damai sejahtera oleh Roh Kudus, kami boleh selalu sehati untuk memuji, untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya memberkati jaringan dan melalui fasilitas Zoom meeting malam hari ini, memberkati setiap peralatan dari anak-anak-Mu yang dipakai di rumahnya masing-masing, mengurapi dengan Roh Kudus saudara kami yang mengambil bagian pelayanan, Mas Yanto suami istri yang melayani puji-pujian, hamba-Mu Pendeta Isra yang memberitakan kebenaran firman Allah. Roh Kudus bekerja, kami semua diberkati. Tariklah kami ya Tuhan, semakin dekat kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai dan kami layani ibadah doa malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Dipersilakan Mas Yanto. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur atas kasih Tuhan dan lawatan Tuhan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini boleh kembali bersekutu di dalam ibadah doa malam. Kita mengucap syukur
Setiap janji Tuhan yang disimpan di dalam lubuk hati kita, Tuhan selalu menggenapi, Tuhan selalu memberikan jawaban dan berkat kepada kita. Apapun yang kita minta, apapun yang kita ajukan kepada Tuhan, setiap permintaan lewat doa, Tuhan selalu memberikan jawaban. Kita akan bersyukur dan bermasuk kepada Tuhan. Kasih Tuhan begitu luar biasa. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, penolong yang kupercaya. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih
buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sungguh sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita akan selalu memuji muliakan nama Tuhan. Kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita dibentuk seperti Yesus. Kita dibentuk bagaikan bencana yang indah di mata Tuhan. Kita tetap terlalu setia memuji muliakan nama-Mu, memuji muliakan atas kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Mau seperti Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan kembali belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terus mampukan kami untuk mengerti apa yang Bapa kehendaki melalui firman-Mu, dan Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Roh Kudus terus memampukan firman Tuhan menjadi berkat baik bagi saya hamba-Mu, juga bagi saudara-saudara kami yang sekarang ini juga bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, apakah doa mengubah keadaan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang biarawan Kristen yang hidup sekitar abad ke-5 yang bernama Benedictus. Benedictus ini adalah seseorang yang mempopulerkan sebuah slogan dalam bahasa Latin, yaitu ora et labora, yang artinya adalah berdoa dan bekerja. Bapak Ibu Saudara, slogan ini mengingatkan orang percaya untuk tidak hanya bekerja tanpa mendasarinya dengan doa, atau hanya berdoa tanpa mau melakukan apa-apa. Kedua-duanya harus dilakukan, berdoa dan bekerja. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kita dihadapkan dengan problem atau masalah kehidupan sehari-hari, banyak orang-orang percaya yang kemudian mengabaikan doa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bekerja lebih kelihatan hasilnya. Sementara berdoa itu kelihatan pasif. Apalagi jika yang didoakan tidak kunjung terjadi. Berdoa atau tidak, sama saja. Ini yang sering muncul dalam pikiran orang-orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak memahami kuasa doa, maka kita tidak akan pernah menjadi seorang pendoa. Kita akan terjebak pada pola hidup orang-orang yang ada di dunia ini, yang percaya bahwa nasib mereka ditentukan oleh usaha mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perikop ini adalah hal pengabulan doa. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah sering kali mendengar atau membaca tentang hal pengabulan doa ini di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai 11. Tetapi kita akan merenungkan lagi pada malam hari ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, atau Bapak Ibu Saudara bisa ikut membaca di tempat masing-masing. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai 11 ini,
Tuhan Yesus memerintahkan pengikutnya untuk berdoa. Tuhan Yesus menggunakan 3 kata perintah yang nuansanya meningkat. Yang pertama adalah mintalah. Artinya, kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan menyadari ketergantungan kita kepadanya. Lalu yang kedua adalah carilah. Artinya, kita harus berusaha untuk mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Lalu yang ketiga adalah ketuklah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya kita harus konsisten dalam berdoa. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan bahwa ketika kita berdoa, maka kita akan menerima jawaban. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sebenarnya sudah menjawab pertanyaan yang juga menjadi judul dalam renungan firman Tuhan ibadah doa malam hari ini. Apakah doa mengubah keadaan? Jelas sekali bahwa doa itu mengubah keadaan. Tuhan Yesus menerangkan ketika kita berdoa, maka kita akan menerima jawaban. Pertanyaannya adalah, jawaban yang bagaimana? Tentu saja sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan. Dan yakinlah, jawaban itu pasti yang terbaik, sesuai dengan natur atau sifat Tuhan yang maha baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11 dari Matius pasal yang ke-7, di dalam kalimat terakhir dituliskan, ia menunjuk kepada Tuhan, Allah Bapa di surga akan memberikan yang baik. Yang baik ini menurut siapa? Tentu menurut Allah sendiri. Karena Allah tahu, karena Allah yang maha baik itu tahu yang terbaik bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, disinilah terkadang problem atau masalah itu muncul. Sebuah pertanyaan yang menggelitik lagi. Jika Tuhan memiliki rencananya sendiri, dan itu pasti terjadi, untuk apa kita berdoa? Bukankah kita tidak bisa mengubah Tuhan? Tentu Bapak Ibu Saudara jawabannya betul. Kita memang tidak bisa mengubah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Maleakhi pasal yang ke-3, ayat yang ke-6. Dituliskan demikian firman Tuhan, bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Memang Bapak Ibu Saudara, konteks yang berbeda. Tetapi di sini firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak berubah. Kita tidak bisa mengubah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, doa kita tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan bekerja dan menggenapi rencananya melalui doa orang-orang percaya. Ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa ya sudah mengalir saja. Toh Tuhan tahu yang terbaik. Tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kelihatannya benar tapi kurang tepat. Bapak Ibu Saudara, melalui doa itu kita menunjukkan iman kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan ditunjukkan dengan apa? Dengan doa, dengan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sepanjang sejarah kehidupan orang percaya, kita akan banyak menemukan atau menjumpai bagaimana doa itu mengubah keadaan. Contoh Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan mendengar doa Elia, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Bapak Ibu Saudara nanti bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17, dan juga pasal yang ke-18. Bagaimana Tuhan mendengar doa Elia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan salah paham. Di dalam Yakobus 5 ayat 17-18 ditekankan di situ bahwa Elia manusia biasa sama seperti kita.
Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bapak, Ibu, Saudara, kadang, mohon maaf, kita hanya berhenti sampai di situ ketika Elia adalah manusia biasa yang berdoa, lalu Tuhan menjawab. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita membaca seluruh ayat atau seluruh peristiwa yang tercatat ketika Elia berdoa tentang hujan dan tidak hujan, tujuannya jelas, supaya umat Allah pada waktu itu berbalik kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu mujizat Tuhan terjadi di situ dan umat Allah berbalik menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, ini bagaimana kita berdoa dengan yakin, dengan iman. Iman yang didasari dengan pengertian bahwa Tuhan sudah berjanji, Tuhan punya rencana, dan itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Contoh yang lain, Bapak, Ibu, Saudara, sebuah kisah dari seorang pemuda yang pandai namun hidup bergelimang dosa. Tetapi karena karena ibunya terus mendoakan, maka pemuda ini yang namanya Agustinus ini bertobat dan malah menjadi seorang bapak gereja. Kita juga sering mendengar banyak rumah tangga yang lolos dari jurang kehancuran karena salah satu pasangan konsisten berdoa. Apakah keadaan akan berbeda jika mereka tidak berdoa? Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memikirkan sebuah analogi seperti ini. Apakah kita akan diam saja ketika kita sakit hanya karena kita tahu bahwa minum obat atau tidak, kesembuhan berada di tangan Allah? Tentu saja, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita sakit, kita pasti minum obat disertai dengan harapan bahwa Allah akan memberi kesembuhan melalui obat yang kita konsumsi. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam ibadah KP3 Ebenezer berapa minggu yang lalu ada seorang dokter yang menyaksikan bagaimana Tuhan menjamah ketika dokter ini sakit. Memang Bapak, Saudara, Bapak dokter ini menyampaikan, dia berdoa, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, sebelum itu ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Bapak dokter ini untuk memastikan penyakitnya. Lalu melalui obat-obatan dan beberapa terapi juga iman percaya sakit ini dapat disembuhkan. Dan Bapak dokter ini menyaksikan kuasa Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan menyembuhkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dalam analogi tadi, ketika kita sakit, kita tidak mungkin diam saja. Pasti kita akan berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan sakit itu. Lalu, langkahnya dengan ke dokter atau minum obat. Disertai dengan doa, keyakinan iman, tangan Tuhan bekerja melalui dokter atau melalui obat. Bapak, Ibu, Saudara, demikian pula dengan doa. Ketika kita memiliki kebutuhan khusus atau berhadapan dengan situasi sulit, berdoa atau tidak, itu akan membawa pengaruh yang besar. Situasi sesulit apapun bisa Tuhan ubah karena Dia mendengar doa kita. Ini yang dimaksud tadi dengan bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan atau mengajar orang-orang itu dengan 3 kata perintah yang bertingkat, pintalah, carilah, dan ketoklah. Sebuah pertanyaan lagi, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika kita sudah berdoa, tetapi bagaimana kalau
situasi dan kondisi itu tidak berubah juga, Bapak Ibu Saudara memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus kemudian menyatakan bahwa Allah akan memberikan yang baik kepada anak-anaknya yang meminta kepadanya. Di dalam ayat yang ke-11b. Dan ketika jawaban doa kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan, atau jawaban doa itu tidak kunjung kita dapatkan, maka kita harus yakin bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita bandingkan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Bapak Ibu, saya ini menjadi lebih jelas ayat ini. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Jadi apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan tahu yang terbaik. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan itu terbatas. Tetapi Allah yang tidak terbatas itu jauh lebih tahu apa yang terbaik dalam diri saya, diri Bapak Ibu Saudara. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, kembali ke Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Tuhan Yesus kembali menerangkan dengan analogi yang sangat kuat. Jika ayah di dunia ini saja tidak akan mencelakakan anak-anaknya, mungkinkah Bapa di surga mencelakakan anak-anaknya? Kita sebagai orang tua tahu mana yang terbaik bagi anak-anak kita. Walaupun anak kita ini minta sesuatu, sampai nangis misalnya, atau bahkan sampai marah atau gondok, anak-anak sekarang kan begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita sebagai orang tua tahu bahwa apa yang diminta itu tidak baik untuk anak kita, maka kita pun tidak akan memberikan. Apakah itu berarti kita tidak sayang? Bukan Bapak Ibu Saudara. Karena kita mengasihi anak kita, karena kita sayang, maka kita tahu mana yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, inilah justru ketika kita mendapatkan jawaban doa yang berbeda dari yang kita pikirkan, maka kita harus bersyukur. Mungkin saja apa yang tadinya kita pikir baik, tetapi di kemudian hari itu malah mencelakakan kita. Atau melalui situasi sulit yang Tuhan izinkan untuk tetap terjadi, karakter kita akan dibentuk untuk menjadi lebih kuat lagi. Firman Tuhan minggu yang lalu, Yakub dalam kesendiriannya, tetapi dalam kesendiriannya itu, dia menemukan Allah kembali dalam hidupnya. Walaupun dia diremukkan, tetapi dia diberkati. Bapak, Ibu, Saudara, jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Bisa saja ketika seseorang berdoa supaya Tuhan mengubah pasangannya mungkin, maka hal itu benar-benar terjadi. Tapi di dalam kasus yang lain, ada orang yang mungkin mendoakan hal yang sama, tapi tidak ada perubahan dari pasangan itu. Namun ketika orang itu tekun berdoa, lama-kelamaan dia bisa melihat keindahan di balik kelemahan pasangan itu. Kesimpulannya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Seringkali yang kita butuhkan adalah cara pandang kita yang berubah. Bukan orang lain atau keadaan yang berubah. Melalui doa, kita diajak oleh Tuhan. Supaya apa, Bapak, Ibu, Saudara? Yang pertama adalah beres diri kita sendiri dulu. Kita memiliki pola pandang yang berbeda. Dalam ketika menghadapi persoalan permasalahan,
Yang mungkin selama ini kita terus mengandalkan apa yang kita punya, langkah-langkah dan sebagainya. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita konsisten dalam doa, Tuhan ingin mengajarkan bagaimana kita merubah pola pandang kita. Ya, masalah itu tidak seketika hilang, tidak. Tetapi melalui itu kita diproses. Oh, ya Tuhan, saya tahu Tuhan berkuasa. Saya merasakan kuasa Tuhan dalam hidup saya melalui doa. Inilah kuasa doa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang berjanji untuk mendengarkan doa kita akan menjawabnya. Sehingga apa yang kita doakan berjalan seturut kehendak Allah yang baik. Asalkan kita memiliki motivasi yang benar dan mengenal Tuhan dengan benar, maka kita pasti akan melihat karya Tuhan melalui doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah. Apapun yang baik dalam hidup kita, Allah berjanji untuk memberikannya. Asalkan kita mau terus berdoa. Tekun berdoa. Berdoa ini bukan berarti kita dalam tanda kutip tidak percaya akan Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, ini adalah bukti iman kita. Ini adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Melalui doa, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Jadikan doa bukan sebagai ban serep, Bapak Ibu Saudara, tetapi sebagai penggerak utama dalam kehidupan pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah doa mengubah keadaan? Ya, doa mengubah keadaan. Baik itu keadaan yang ada di luar maupun keadaan dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara terus berdoa. Sekali berdoa, tetap berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita camkan baik-baik renungan firman Allah pada malam hari ini. Bagian kita oleh iman berdoa, memohon atau mengadukan perkara atau menyerahkan segalanya. Selebihnya Tuhan akan bertindak yang terbaik untuk kita kini atau juga di masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu, kita akan sehati berdoa, dan malam hari ini kita akan berdoa untuk pribadi masing-masing, tapi juga kita saling mendoakan untuk saudara-saudara yang mungkin sakit, sebab Tuhan Yesus sudah rela menderita ganti kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Sembuh ini tidak hanya soal penyakit jasmani. Sembuh ini bisa juga tentang hal-hal yang bersifat jiwani, bahkan juga yang bersifat finansial. Tetapi Tuhan mendengar doa kita dan melakukan yang terbaik. Kita akan masing-masing lebih dahulu masuk pada doa pribadi kita. Kita berserah kepada Tuhan. Kita percaya akan cara Tuhan yang ajaib. Mas Yanto dan Mbak Christine, saya minta untuk menyanyikan pujian Aku Berserah, Aku Berserah. Nanti kita 2 kali saja lagu pendek ini, Aku Berserah, lalu kita akan masuk dalam doa pribadi masing-masing. Silakan Mas Yanto.
masuk dalam doa. Kami percaya firman-Mu, Tuhan. Firman Allah tidak berubah. Tuhan yang berfirman, Tuhan sendiri yang akan melakukan. Engkau Allah yang berjanji, Allah sendiri akan menggenapi segera sempurna di muka bumi ini dalam kehidupan kami kini maupun nanti yang akan datang. Karenanya Bapa di surga, dengarkanlah doa, permohonan ibu bapak saudara masing-masing sekarang ini. Yang menyerahkan hidupnya, berseru, minta tolong kepadamu. Dan juga dengan keyakinan iman, mohon kesembuhan dari Tuhan, baik kesembuhan secara jasmani oleh karena penyakit yang mengganggu, maupun juga kesembuhan dari hal-hal yang tidak berkenan dari Tuhan. Itulah pengampunan dari Tuhan juga kami mohon. Juga kesembuhan dari berbagai masalah yang seolah mendatangkan sakit dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam ketentraman keluarga, dalam kebahagiaan rumah tangga. Dalam nama Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan, sesuai firman-Mu yang meminta akan mendapatkan, yang mencari akan memperoleh, dan yang mengetuk pintu akan dibukakan. Sebab Engkau Bapa memberi yang terbaik bagi anak-anak-Mu, maka dengarlah doa kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kabulkanlah permohonan kami anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Ulurkan tangan Tuhan, menjamah melawat kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi beberapa saudara kami yang masih bergumul melawan penyakitnya yang mengganggu. Penyakit ringan, penyakit berat, penyakit yang sedang sekarang dialami, bahkan mungkin sudah berhari-hari dirasakan, maka kami sehati dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kurang sehat, tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh saudara yang sakit. Sehati kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan saudara-saudara kami sekarang ini berseru kepadamu dan mohon kesembuhan penyakit-penyakit yang mengganggu tubuhnya. Maka kami sekarang sehati dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan patahkan setiap penyakit itu oleh bilur-bilur Yesus. Orang percaya disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami berbagai macam kesulitan, kesukaran dalam usaha atau pekerjaannya, dalam pendidikan dan hari depan putra-putrinya, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang telah menang atas maut, maka Tuhan melawat anak-anak-Mu dan memberikan kemenangan atas kami semua, atas berbagai rintangan dan halangan, kesukaran-kesukaran yang kami alami. Terima kasih Bapakku, sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Bapa yang baik, Bapa yang kekal mendengar dan mengabulkan doa kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami akan melanjutkan doa kami tidak kembali membaca dan sungguh menghayati firman-Mu yang nanti akan menjadi doa permohonan penyerahan kami
kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Bapak Ibu Saudara, kita katakan amin. Saudara-saudara